Biar hujan emas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri tetaplah pilihan terbaik, tak peduli harus hidup sederhana atau susah. Namun hal itu sepertinya tidak berlaku bagi Mehran dan ribuan lainnya yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka dan kemudian mengungsi di negeri orang seperti di Indonesia. Berawal dari viralnya tenda-tenda pengungsi di dekat kantor UNHCR Jakarta Selatan dan juga di Kalideres, inilah untold story para pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Penasaran dengan viralnya pemberitaan terhadap keberadaan tenda-tenda pengungsi di Jakarta dan sekitarnya? Tim Insert Investigasi melakukan penelusuran ke salah satu titik pemukiman pengungsi di Kalideres. Mehran, seorang pengungsi Afghanistan satu ini, sudah 7 tahun di Indonesia, menguak banyak hal yang bisa jadi membuka mata dan mungkin juga mengetuk nurani Anda. Halo, perkenalkan nama aku Jiva dari Insert Investigasi. Mungkin kakak boleh perkenalkan dirinya dulu. Ya, nama saya Mehran, saya asal dari Afghanistan. Saya sudah di Indonesia dari tahun 2017, tapi ada pengungsi yang dari tahun 2000 sampai tahun 2012, 13 sampai tahun 2024. Dari Mehran kami mendapati gedung dengan kondisi memprihatinkan ini diperbolehkan untuk ditinggali oleh Mehran dan sekitar 90 pengungsi lainnya. Namun untuk listrik dan biaya lainnya harus mereka tanggung sendiri. Jumlah ini menurut Mehran sudah sangat sedikit karena sebelumnya pernah mencapai 1.500 pengungsi dan sebagian harus bertahan di tenda. Untuk di gedung ini kita kan di depan imigrasi di Jakarta Barat, ya. Karena di situ kan pengungsi sudah lama, sebelum 1 tahun. Dan IOM itu International Organization for Migration itu nggak terima yang bantu pengungsi. Terus pemerintah sudah kasih gedung ini buat pengungsi yang tinggal di sini temporary gitu. Orang yang tinggal di sini tuh ada berapa sih? Sekarang sekitar 90 orang dari Afghanistan, dari Irak, dari Pakistan, dari 3 negara. Dari awal emang 90 atau lebih terus mereka keluar? Ya, dulu ada lebih 1.500 orang. Sekarang kan udah kurang karena di sini tinggalnya susah. Mereka sudah pindah ke tempat yang lain. Dengan penerangan yang sangat terbatas, mendapatkan kamar seadanya seperti yang didapat Mehran ini sudah terbilang lebih dari cukup atau bahkan mewah. Karena sebagian lainnya, meski berada di gedung, mereka tetap menggunakan tenda karena tidak kebagian kamar. Ini kamar kakak ya, Kak? Ya, ini silakan kalau mau lihat dalamnya. Maaf ya. Oh, jadi di dalam sini ada kompor. Ini biasa buat masak di sini? Iya, masaknya di sini. Dulu di sini ada satu keluarga, mereka sudah keluar dari gedung ini, terus kasih kamarnya buat aku. Oh, sekarang, jadi sebelumnya emang kakak bukan tinggalnya di sini? Iya, aku di dalam tenda. Jeritan para pengungsi kerap kali memang tak didengar, sebab terkadang UNHCR dan IOM sebagai lembaga internasional yang menangani masalah pengungsi dan imigran terkadang absen, sehingga tidak sedikit para pengungsi yang frustasi hingga bunuh diri. Sementara itu, karena Indonesia statusnya hanya sebagai persinggahan, Undang-Undang RI memang tidak memperbolehkan para pengungsi untuk bekerja. Dalam situasi seperti ini, para pengungsi terpaksa bersandar pada kiriman dari keluarga mereka dari negara asal masing-masing. Pengungsi aku menyesal banget sama UNHCR, sama IOM, karena mereka tidak jujur, tidak kerja sama sekali. Kantornya selalu tutup, tidak tanggung jawab untuk masalah pengungsi. Gara-gara itu sampai sekarang 11 pengungsi sudah bunuh diri di Indonesia. Dan banyak udah masuk sakit jiwa, udah masuk di rumah sakit. Banyak yang minum obat untuk bisa kontrol depresi sama stresnya. Tapi UNHCR sama sekali tidak peduli. Ada yang sudah bakar diri karena kita lagi cari aman. Terus pemerintah Indonesia tidak peduli sama kami. Kalau kami kan juga manusia, perlu makan, perlu baju, perlu tempat tinggal. Tapi pemerintah tidak peduli sama sekali kalau kita kerja, ditangkap. Masih sampai sekarang ada 5 orang yang tinggalnya di tempat sini, dia udah ditangkap sama imigrasi, masih di detensi imigrasi di Jakarta Barat di sini. Sambil mengharapkan kiriman dari sanak famili, sebagian juga berjuang dengan cara sendiri untuk survive bertahan hidup. Salah satunya adalah kisah Raja Balim Muhammad, si tukang roti asal Afghanistan yang sangat menyentuh hati.
Lensa kamera insert sempat merekam adonan roti dan aktivitas Bali mengolah adonan rotinya. Meski mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk belanja, Bali menjual roti-rotinya dengan cukup murah karena kasihan rekan-rekan pengungsinya tidak selalu punya uang. My name is Rajab Ali Muhammadi. Rajab Ali Muhammadi. Okay, so you're the baker here. In Bali, in Boyas. For how long? Pansol. For 5 years. 5 years. Yes, yeah. Wow. 2 years to Bogor. 3, 4. No, just 2 साल to Bogor. 2 years Bogor, Cesarwa. 3 years in here. 3 years In here. in here. How many bread did you make a day? چند نان روزانه بخورید؟ روزانه 100 دانه 150 200 دانه 180 دانه 170 دانه. From 100 to 250 or 80. Wow.